teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa selalu sehat dan dalam keadaan baik ya. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kami akan memberikan informasi tentang pengolahan limbah air kelapa menjadi nata de coco. Eits, rasanya ndak enak banget nih, kita berbincang banyak tapi belum kenalan. Yuk kenalan dulu dengan kakak-kakak dari kelompok 2. Nah, kelompok 2 terdiri dari Arisma, Kadek Natalia, Lisa Erninda, Asman, dan juga Muhirin. Berikut ini kita akan menyaksikan bersama-sama bagaimana pengolahan limbah air kelapa menjadi produk nata de coco. Selamat menyaksikan, karya ini dipersembahkan oleh kelompok 2. Desa Rumba-Rumba merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan. Desa ini merupakan salah satu wilayah pesisir, yang mana untuk dari segi komoditi pertanian, komoditas yang dikembangkan adalah tanaman kelapa. Oke, besarnya potensi yang dihasilkan dari tanaman kelapa di Desa Rumba-Rumba, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan, memang biasanya itu hanya diolah menjadi kopra saja. Tetapi untuk pengolahan limbah air kelapanya sendiri sama sekali belum sempat terolah. Nah, pengolahan limbah air kelapa ini bisa diolah menjadi sesuatu hal yang bernilai mutu, yaitu menjadi nata de coco. Pengelolaan limbah air kelapa menjadi nata de coco ini dapat diperankan atau dilibatkan dengan peran perempuan di Desa Rumba-Rumba, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya pemberdayaan perempuan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ibu-ibu rumah tangga sehingga dapat mensejahterakan keluarganya. Oke baik teman-teman semuanya, berikut ini adalah tata cara pembuatan nata de coco dengan memanfaatkan limbah air kelapa yang mana bisa saya kategorikan cukup mudah dan sangat bermanfaat, terkhususnya lagi untuk ibu-ibu rumah tangga. Oke, kita masuk pada tahap pertama. Nah, tahap pertama di sini adalah persiapan alat dan bahan terlebih dahulu. Bahan yang digunakan adalah air kelapa dan juga gula. Nah, alat yang digunakan adalah ada panci kecil, spatula, sendok kecil, penampan, dan juga saringan. Tahap kedua. Nah, tahap kedua ini adalah proses pembuatan nata de coco. Nah, kita gunakan alat dan bahan yang telah kita siapkan tadinya. Nah, untuk selanjutnya ini adalah campurkan Nutrijel dan juga santan segar ke dalam panci kecil. Setelah itu, tambahkan gula secukupnya sesuai dengan keinginan dari teman-teman. Oke, untuk ukuran yang kami buat ini itu adalah dengan menggunakan 1 saset Nutrijel, 1 pieces santan kara, dan juga dengan takaran gula yaitu 5 sendok makan gula. Setelah itu kita masukkan lagi santan kara yang telah kita siapkan tadinya. Oke, jadi di sini kita itu pakai santan karanya itu sebanyak 5 sendok makan juga. Selanjutnya aduk dari bahan-bahan yang sudah tercampurkan. Nah, tujuannya untuk apa? Agar teksturnya menjadi menyatu. Setelah itu kita tuangkan air kelapa yang telah kita siapkan sebanyak 250 ml. Setelah itu kembali diaduk-aduk agar semuanya bisa menyatu. Sekarang kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu tahap pemanasan. Nah, panaskan di api yang kecil saja hingga dia mendidih dan terus diaduk agar tidak menggumpal. Untuk waktu pemanasannya sendiri kurang lebih kita panaskan selama 5 sampai dengan 7 menit. Wah, sekarang sudah mendidih ya teman-teman. Oke, setelah mendidih seperti ini tetap diaduk secara pelan-pelan, jangan panik. Nah, setelah itu silahkan matikan kompornya. Setelah itu diaduk kembali, diaduk secara perlahan-lahan.
Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk pada tahap yang keempat. Nah, tahap yang keempat ini adalah pendinginan. Nah, setelah mendidih tadi, kita lanjut tuangkan ke dalam wadah atau talan yang telah kita siapkan. Nah, teman-teman harus pastikan bahwa talannya ini bersih dan juga steril. Jika sudah seperti ini, kita tutup dengan menggunakan kertas. Sebenarnya bisa menggunakan kertas ataupun juga bisa menggunakan koran, tergantung situasi dan kondisi dari teman-teman semuanya. Pasti teman-teman bertanya kenapa ditutup. Nah, ditutup ini untuk membantu proses percepatan agar dia cepat mengeras. Nah, setelah didinginkan kurang lebih selama 40 menit, nata de coco ini sekarang sudah mengeras dan siap untuk dihidangkan. Tetapi sebelum dihidangkan, kita potong-potong terlebih dahulu nih teman-teman. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita sudah masuk pada tahap yang kelima, di mana tahap yang kelima ini adalah tahap pemotongan. Nah, untuk pemotongan nata de coco ini sendiri, teman-teman itu bisa sesuaikan dengan keinginan dari teman-teman. Yang pastinya, gunakan sendok ataupun pisau yang bersih dan tentunya tajam. Nah, sedangkan untuk yang kami buat ini, kami memilih memotong dengan menggunakan sendok tajam seperti ini. Kami potong layaknya seperti dadu yang berukuran kecil-kecil, agar bisa menarik untuk dilihat. Hasil dari potongan-potongan yang telah dilakukan dipindahkan lagi di piring yang bersih, agar nantinya membantu proses pengemasan. Wah, nggak dirasa ya teman-teman, sekarang kita sudah masuk pada tahap yang terakhir atau tahap yang keenam, di mana tahapan yang keenam ini adalah pengemasan. Sebenarnya pengemasan itu apa sih? Jadi pengemasan itu adalah tahap akhir dalam proses pembuatan suatu produk. Nah, tujuan dari pengemasan ini adalah agar produk lebih awet, memberikan informasi, dan dapat menarik perhatian dari konsumen. Untuk model kemasan produk nata de coco ini, kami memilih menggunakan dua model kemasan. Yang pertama itu dengan menggunakan cup, dan yang kedua dengan menggunakan kemasan aluminium foil. Tetapi yang akan kami fokuskan pada kegiatan praktikum mata kuliah manajemen teknologi tepat guna ini adalah menggunakan kemasan cup. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya proses pengemasannya. Nah, kita isikan cup sesuai dengan dari keinginan teman-teman semuanya. Nah, yang untuk kami lakukan, kami isikan di sini sekitar 50 butir lah ya teman-teman. Untuk desain logo di sini yang kami gunakan, desain logo tampak depan di sini tertulis bahwasanya ada MTTTG. Nah, MTTTG ini menyatakan bahwa mata kuliah manajemen teknologi tepat guna. Nah, jangan lupa ada kemasan di sana bergambar elemen kelapa dan juga tulisan nata de coco. Oke teman-teman semuanya, akhirnya sudah selesai juga ya bagaimana sih tata cara pengelolaan limbah air kelapa menjadi nata de coco. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya teman-teman untuk kita semuanya. Oke, demikianlah video yang dapat kami rangkai tentang bagaimana pengelolaan limbah air kelapa menjadi nata de coco untuk memenuhi praktikum dari mata kuliah manajemen teknologi tepat guna. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampuh beserta dengan asisten dosen praktikum mata kuliah manajemen teknologi tepat guna, dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dari kelompok 2 yang telah mampu bekerja sama dan mensukseskan karya ini. Terima kasih.